Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan proposal studi kelayakan apotek K24 di Jalan Magelang. Kami beranggotakan yang pertama Mia Anggraini Susilowati, Miranda Apriliani, saya sendiri Muhammad Iqbal Fairu Zuhri, Murti Setianingrum, dan Naili Kamula. Studi kelayakan apotek K24 yaitu suatu kombinasi dari usaha pengabdian profesi farmasi, usaha sosial, dan usaha dagang yang masing-masing aspeknya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya dari usaha apotek tersebut. Peraturan mengenai hal tentang apotek tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Menkes 2002. Menurut Peraturan Menteri Nomor 1332 Menkes 2002 yang menyatakan bahwa apotek adalah salah satu tempat tertentu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan farmasi kepada masyarakat. Menurut Peraturan Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 13, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Yang dimaksud pekerjaan kefarmasian diantaranya pengadaan obat, penyimpanan obat, pembuatan sediaan obat, peracikan, penyaluran dan penyerahan pembekalan farmasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbekalan kefarmasian yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika. Nah, untuk visi dan misi apotek K24-nya, yang pertama melakukan konseling yang baik pada pasien, yang kedua menyediakan obat-obatan dengan kualitas yang baik, yang ketiga memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk misinya yang pertama yaitu menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sehat, khususnya dalam bidang jasmani. Kedua, membuka hubungan baik antara pasien dan apoteker. Untuk analisis SWOT-nya yang strength, pertama tersedianya perbekalan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, menyediakan obat dari sumber-sumber dengan prosedur yang resmi sehingga keaslian obat terjamin. Yang ketiga, bangunan cukup luas sehingga memenuhi layout apotek. Yang keempat, bangunan apotek strategis dekat dengan perkampungan warga, sekolah, universitas, puskesmas, Indomaret, dan toko lainnya. Untuk weakness-nya, yang pertama bangunan terlalu padat sehingga tidak terlalu terlihat jika terdapat apotek. Yang kedua, tempat parkir sempit. Yang ketiga, harga obat lebih mahal daripada apotek lain. Untuk opportunity-nya, yang pertama aktivitas lingkungan sekitar ramai, jadi dapat membuka apotek selama 24 jam. Yang kedua, dekat dengan puskesmas sehingga dapat menjalin kerjasama. Untuk treatnya, adanya apotek pesaing yang cukup dekat. Yang kedua, adanya staff fresh graduation sehingga pengalamannya kurang. Selanjutnya, ada rencana strategi yaitu strategi strength treat dan strategi weakness treat. Strategi strength treat memberikan training internal untuk staff yang fresh graduation dan dibuatkan SOP setiap kegiatan di apotek. Membuka pelayanan pharmaceutical care atau pelayanan yang lainnya yang tidak dimiliki oleh apotek lain. Strategi weakness treat melakukan konseling gratis, melakukan diskon setiap hari ulang tahun apotek, melakukan promosi saat pembukaan apotek. Yang selanjutnya, strategi strength opportunity. Bekerja sama dengan puskesmas terdekat, bekerja sama dengan pihak-pihak institusi pendidikan yang dekat dengan apotek, menyediakan layanan delivery obat bagi masyarakat sekitar, menyediakan tempat dan ruang pelayanan dan konseling yang nyaman, dan strategi weakness opportunity itu membuatkan papan nama apotek K24 dengan menggunakan neon box dengan ukuran sesuai sehingga mudah untuk dilihat dan dikenali masyarakat.
Selanjutnya, melakukan kegiatan sosial seperti saat hari ulang tahun apotik mengadakan sosialisasi mengenai obat ke tempat pendidikan terdekat. Berikut analisis teknik peta lokasi dari Apoteka 24 dan desain ruangan. Analisis pasar. Jenis pasarnya persaingan bebas. Yang pertama, menyediakan jasa konseling secara gratis oleh apa. Yang kedua, menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Yang ketiga, monitoring pasien dengan via telepon. Hal ini dilakukan untuk mengontrol keadaan pasien dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap apotek. Yang keempat, fasilitas yang menarik seperti ruang tunggu dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas AC, TV, dan tempat duduk yang nyaman. Yang kelima, kerjasama dengan dokter praktek. Yang keenam, menerima pelayanan obat dengan sistem delivery dengan catatan masih dalam sewilayah. Selanjutnya, analisa pasar, potensi dan target pasar. Potensi pasar dengan lokasi dan strategis berada di pinggir jalan raya, memudahkan konsumen atau pasien untuk menuju Apoteka 24 Jalan Magelang ini. Yang kedua, segala jenis transportasi bisa digunakan, mulai dari sepeda motor, sepeda, mobil, dan transportasi lainnya. Target pasarnya, masyarakat sekitar, pasien yang melewati Jalan Magelang, dan pasien yang membutuhkan obat. Yang selanjutnya adalah analisis manajemen. Bentuk badan usaha dari apotek ini yaitu perorangan. Lalu struktur organisasinya di sini ada apoteker pengelola apotek yang sejajar dengan PSA, lalu ada apoteker pendamping di bawah apoteker pengelola apotek, lalu di bawahnya ada asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dan juga keuangan. Jenis pekerjaannya yaitu setiap karyawan dan staf memiliki tugasnya masing-masing. Jumlah kebutuhan tenaga kesehatannya, yang pertama ada apoteker pengelola apotek, yaitu 1 orang, lalu apoteker pendamping 1 orang, lalu asisten apoteker terdiri dari 6 orang, dan keuangan 1 orang. Penambahan jumlah tenaga kerja diperlukan pada tahun berikutnya berdasarkan kebutuhan dan pengembangan apotek. Pembagian shift kerja. Pembagian shift kerja ini pada hari Senin sampai Sabtu yaitu ada shift pagi dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Terus yang kedua ada shift sore yaitu dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Sedangkan pada hari Minggu hanya terdapat satu shift yaitu pukul 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Yang nantinya setiap tenaga kesehatannya ini tuh bergantian tiap minggunya. Program kerja dari apotek ini yaitu yang pertama menyediakan jasa konseling secara gratis oleh apoteker pengelola apotek. Lalu yang kedua menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Jika obat yang dibutuhkan oleh pasien ini tidak ada, maka harus diupayakan oleh tenaga teknis yang berjaga seperti mengambil dari apotek lain sehingga pasien pulang dengan membawa obat tanpa memerlukan kopi resep lagi. Terus yang ketiga yaitu memonitoring kesehatan pasien. Monitoring ini dilakukan terhadap pasien lewat via telepon, terutama untuk pasien dengan penyakit kronis. Hal ini dilakukan untuk mengontrol keadaan pasien dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap apotek. Lalu yang selanjutnya ada fasilitas yang menarik seperti ruang tunggu yang dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas yang mumpuni yaitu seperti AC, televisi, terus tempat duduk yang nyaman, majalah kesehatan, koran, tabloid, dan parkir yang luas. Lalu selanjutnya adalah kerjasama dengan praktek dokter, sehingga apabila ada pasien yang membutuhkan obat atau mau menembus obat dengan resep dokter, bisa diarahkan ke apotek kami. Lalu yang terakhir yaitu menerima pelayanan. Untuk seragam kerjanya, hari Senin hingga Ahad menggunakan seragam seperti yang di atas ini. Analisis keuangan Apoteka 24 Jalan Magelang.
Menurut perhitungan laba rugi, total pemasukan tahun pertama sebesar 4.464 juta rupiah. Untuk total pengeluarannya tahun pertama senilai 4.237 juta 800 ribu rupiah. Sehingga laba kotor yang diperoleh dari pemasukan tahun pertama dikurangi pengeluaran tahun pertama. Total senilai 226 juta 200 ribu rupiah. Untuk pajak finalnya diperoleh dari 1% dikali 4.464 juta, hasilnya 44.640 ribu. Untuk laba bersihnya yaitu 181.560 ribu rupiah. Gaji karyawan Apotek K24 Jalan Magelang untuk apoteker pengelola apotek 12 bulan dikali 2.400.000 rupiah, totalnya 28.800.000 rupiah. Untuk apoteker pendamping 12 bulan dikali 1.900.000 rupiah, totalnya 22.800.000 rupiah. Untuk tenaga teknis kefarmasian 12 bulan dikali 950.000, totalnya 10.980.000. Untuk bagian administrasi 12 bulan dikali 650.000, totalnya 7.800.000. THR 1 bulan gaji yaitu sebesar 5.900.000. Jadi total gaji karyawannya 76.280.000. Analisis kelayakan apotek. Yang pertama, payback period. Perhitungan payback period diperoleh dari total investasi dibagi laba bersih. Hasil perhitungannya sebesar 5,5 tahun. Yang kedua, return on investment. Return on investment diperoleh dari laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Hasil perhitungannya sebesar 18,08%. Yang ketiga, break-even point. Kisaran break-even point adalah sebagai berikut untuk per tahun dan per bulannya. Kesimpulan dari aspek studi kelayakan yang meliputi analisis teknis, analisis pasar, analisis keuangan, analisis manajemen, analisis SWOT, dan rencana strategi, maka Apotek K24 Jalan Magelang layak untuk didirikan karena hasil analisis keuangan pada perhitungan ROI atau Return on Investment Apotek K24 ini sebesar 18,08%, yang artinya hasil tersebut melebihi dari 18%, yang berarti dana yang diinvestasikan dalam Apotek K24 telah digunakan secara efektif. Selain itu, hasil perhitungan payback period-nya menunjukkan bahwa modal yang dapat kembali setelah 5,5 tahun. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.